remajaku, bagaimana nih kabarnya? Kita berjumpa lagi ya di sekolah minggu kelas Madya Gereja Baptis Indonesia Kedu Ungaran. Nah, Madyaku, kita akan bersama-sama bersukacita di hari ini. Oke, sebelumnya kita nyanyi dengan penuh ucapan syukur. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kita nyanyi lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan telah memberikan kami ciptaan Tuhan yang sangat indah untuk kami dapat nikmati dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama memulai sekolah minggu. Berkatilah setiap kami dimanapun kami berada yang mengakses jaringan ini. Biarlah kiranya kami boleh belajar bersama dengan baik dan mengikutinya dengan baik pula dari awal sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Madyaku, hari ini kita memasuki pelajaran kedua. Nah, dengan tema tugas dari pencipta. Wah, kira-kira kita akan belajar apa ya hari ini? Oh iya, Madyaku, minggu kemarin kita sudah bersama-sama belajar tentang penciptaan. Jadi kita tahu ya, siapa yang menciptakan alam semesta ini dan termasuk siapa sih yang menciptakan kita. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih tugas dari pencipta? Emang ada ya tugasnya? Oke, sebelum itu kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dan membuka ya dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Lalu dilanjutkan pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 9. Oke, kita akan sama-sama membaca ya. Sudah ketemu belum? Kalau sudah, yuk kita sama-sama menyimak dan membaca. Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, kemudian dilanjutkan ya. Pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, itulah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, Madiaku, pada waktu itu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, belum ada apapun, masih gelap gulita dan belum ada tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika itu ada kabut naik ke atas bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Lalu Tuhan Allah mengambil debu tanah yang basah itu. Lalu Tuhan Allah mulai membentuk-bentuk dengan teliti. Tuhan Allah itu membentuk-bentuk dari debu tanah itu. Lalu jadilah manusia. Ingat enggak, Madiaku, manusia diciptakan pada hari yang keberapa? Ya, betul sekali, hari yang ke-6. Nah, dan Tuhan menamai ciptaannya itu manusia. Tetapi yang dibentuknya itu tidak dapat bergerak dan tidak dapat melakukan apapun. Lalu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu akhirnya apa yang dibuat Tuhan Allah itu bergerak lalu menjadi makhluk yang hidup, sehingga manusia dapat bergerak, melakukan semua yang baik. Nah, karena nafas hidup dari Tuhan Allah menjadikan manusia makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa, lebih tinggi dari ciptaannya yang lain. Nah, setelah manusia diciptakan, Tuhan Allah membuat Taman Eden. Nah, Madiaku pasti tidak asing ya dengan nama Taman Eden. Nah, di taman itu pula Tuhan Allah menumbuhkan bermacam-macam pohon yang unik ya dari bumi yang sangat menarik. Nah, kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia di dalam taman itu. Ia memberi tugas, Tuhan Allah itu memberi tugas kepada manusia supaya mereka mengusahakan dan memelihara taman itu. Juga untuk berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang lain, seperti berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, bunga-bunga di padang, ya. Tuhan memberikan tugas kepada manusia supaya manusia mengusahakan, mengelola apa yang Tuhan sudah ciptakan, apa yang Tuhan sudah berikan. Mulailah manusia menjadi wakil Allah di bumi loh. Nah, untuk mengusahakan dan
memelihara semua ciptaannya sehingga tetap terpelihara kelangsungan kehidupan mereka, kehidupan ciptaan Tuhan yang lain itu. Sampai sekarang ini ya, kita bisa merasakan nggak Madiaku? Ya, ketika kita keluar rumah, kita bisa melihat adanya pohon-pohon. Mungkin ada juga yang di rumah Madiaku bisa terlihat gunung-gunung yang indah, atau terlihat lautan yang sangat indah. Ya, nah Madiaku, apakah kalian dapat menjadi wakil Allah di bumi? Ya, tadi kita sudah tahu ya, menjadi wakil Allah itu harus apa sih? Harus ngapain sih? Inilah tugas sebagai wakil Allah. Dan wakil Allah itu ya kita manusia. Tugasnya adalah merawat, memelihara, dan mengelola. Bukan merusak ya. Nah, kalau kita diminta untuk memelihara, untuk mengelola, berarti kita perlu berusaha, mengusahakan apa yang Tuhan sudah berikan. Dengan merawat, ya bukannya kita malah merusak. Ya contoh nyatanya, simpel saja kalau kita membuang sampah. Tidak membuang sampah di selokan, di sungai, di hutan, atau dimanapun. Tapi kita mau membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, itu contoh yang sangat kecil. Tapi kita bisa lakukan sebagai bentuk tugas kita sebagai manusia. Karena kita harus merawat. Terus, apalagi ya kira-kira? Oke, kalau Madiaku sudah mulai tahu apalagi tugasnya, cara untuk merawat, mengelola bumi ini, silahkan dituliskan di lembar tugas murid ya. Oke Madiaku, itulah yang kita pelajari hari ini. Jadi sebagai ciptaan Tuhan yang sangat baik, kita manusia diberikan tugas dari Tuhan. Untuk apa? Untuk merawat, memelihara, dan juga mengelola apa yang Tuhan berikan melalui alam ini. Karena kita manusia ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Ya enggak? Kalau kita melihat hewan, kita sama enggak sih kayak hewan? Tidak ya, kita lebih baik, kita berbeda dari ciptaan Tuhan yang lain, daripada hewan, daripada tumbuhan, dan daripada benda-benda langit, ya kan? Nah, makanya kita sebagai orang manusia yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, kita memiliki kasih, kita memiliki perasaan, dan kita manusia dapat bergerak, dapat berpikir bagaimana sih caranya untuk kita mengelola, bagaimana sih caranya untuk kita bisa merawat bumi ini. Ya, itulah mengapa Tuhan Allah menjadikan manusia. Karena makhluk ciptaan Tuhan itu sangat luar biasa, terlebih kita, ya kan? Kita memiliki perasaan tadi karena nafas hidup dari Tuhan Allah itu tadi yang diberikan langsung kepada manusia. Jadi kita perlu ya menjalankan apa yang menjadi tugas dari Allah. Itu tugas pertama manusia dulu loh, setelah kita manusia itu diciptakan. Nah, kalau zaman dulu itu Tuhan Allah menciptakan Adam, lalu menempatkan Adam di Taman Eden. Nah, lalu tugas pertama manusia adalah mengelola Taman Eden. Terus dikelola nggak sama Adam? Iya, Adam sangat baik. Adam bisa mengelola Taman Eden. Yuk, kalau Madiaku tahu Taman Eden itu apa? Di sana ada sungai. Silahkan dicari ya di Kejadian pasal 2 dari yang kita sudah baca tadi.
di bawah-bawahnya ayat itu pasti ada. Di sana ada sungai apa saja yang mengairi Taman Eden. Kalau sudah ketemu, nanti di-share ya. Oke, Madiaku, kita sudah bersama-sama belajar. Terima kasih, Madiaku tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu meskipun secara online ya. Oke, tapi kita tetap semangat. Nah, sebelum kita akan tutup, ada ayat hafalannya juga pada hari ini. Silakan dihafalkan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, oke Madiaku, kita sudah bersama-sama senang-senang dengan apa yang sudah kita pelajari di pelajaran yang kedua ini tentang tugas dari pencipta. Jadi kita semua sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham, Madiaku jangan lupa untuk mengisi lembar tugas murid, menghafalkan ayat, dan juga Madiaku jangan lupa juga untuk membaca Alkitab setiap hari ya, dan juga berdoa, serta jangan lupa juga kita tetap menjaga kesehatan dan kebersihan kita setiap saat dimanapun kita berada. Oke Madiaku? Oke dong. Ya, saat ini kita mau berdoa. Bu Elva akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah bersama-sama belajar tentang tugas yang dari Tuhan untuk kami dapat terapkan, kami lakukan dalam hidup kami, yaitu untuk kami bisa memelihara, merawat, dan juga mengelola apa yang Tuhan berikan melalui alam semesta ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk tugas ini. Biarlah Tuhan memampukan kepada setiap kami untuk kami bisa melakukannya yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah setiap kami, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat terus beraktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke Madiaku, terima kasih ya. Tetap setia mengikuti sekolah minggu online. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.